Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-32 melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Martinus Ngarlan PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami, Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapilah tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bantengilah kami. Materaikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagailah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari buku Puji Syukur nomor 324.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Romo Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-32. Orang yang siap sedia mencari, selalu berjaga-jaga dan terbuka pada kebijaksanaan akan mendapatkan kebijaksanaan itu. Dan setiap orang yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan pada hari kedatangan Kristus pada akhir zaman. Seperti kisah 5 gadis bijaksana, kita diundang untuk senantiasa berjaga-jaga agar tidak terlambat masuk dalam kerajaan Allah pada masa kedatangan Yesus pada akhir zaman itu. Kapan saat itu, tidak ada yang tahu. Maka dalam menjalani hidup ini, sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap bersemangat dan mempunyai daya tahan untuk masa yang jauh. Kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, mengawal Ekaristi ini dengan menyadari kerahiman ilahi, menyadari dosa kita, dan mohon ampun kepada Tuhan atas dosa itu, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar kami untuk bijaksana sebagaimana kelima gadis dalam Injil hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk berjaga-jaga bila mana sewaktu-waktu Engkau memanggil kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami untuk saling memperhatikan dan saling mengingatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ujub misa sore hari ini yang pertama, bersama dengan Katarina Ratnawati, bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Yang kedua, bersama keluarga Kristina Wibowo mendoakan Ibu Francisca Itaong agar dapat kembali pulih dari sakitnya, dan juga mendoakan arwah Kristianto Wibowo yang dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Bersama dengan F. Edi Susanto Ayusta, mohon kedamaian abadi bagi Bapak Markus Maridi yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu.
mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsu. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku.
salah aku. Jiwaku haus padamu, Tuhan. Ingin melihat wajah Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, sebab kamu tidak tahu bila mana putra manusia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam puli-pulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia."
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, perumpamaan tentang kerajaan surga diwartakan dalam Injil hari ini. Semua orang dipanggil Allah untuk memasuki kebahagiaan kerajaan surgawi. Semua orang dipanggil. Namun hanya mereka yang bijaksana yang boleh masuk kebahagiaan kerajaan surga itu. Yang terlambat dan tidak memenuhi syarat tidak boleh masuk dan hanya berdiri atau lesehan di luar. Dalam Injil hari ini, mereka yang bijaksana, yang tahu akan apa yang harus dilakukan saat mempelai pengantin, menunggu pengantin itu datang, adalah yang boleh masuk. Sementara yang bodoh, tidak melakukan persiapan apa yang harus dilakukannya saat menunggu mempelai laki itu, maka datang terlambat dan tidak boleh masuk. Saudara-saudari, jadi soal bijaksana dan bodoh itu dalam Injil hari ini itu sederhana. Soal membawa cadangan minyak apa tidak. Jadi mereka membawa obor karena malam hari. Obor berarti di dalamnya ada minyaknya, tetapi cadangan minyak ada yang bawa, ada yang tidak. Sementara menunggu pengantinnya lama sampai tertidur, maka sangat mungkin minyak yang di dalam obor itu dalam bahasa Sendang sono mungkin oncor yang untuk, atau di tempat kampung-kampung itu oncor dari bambu, itu minyaknya mungkin habis lalu nggak punya cadangan, pasti akan kegelapan. Tapi yang bijaksana selain minyak dalam obor itu juga minyak cadangan di botol beli-beli. Maka yang membawa dan tepat apa yang dibawa itu bijaksana karena dia tahu apa yang harus dilakukannya. Yang tidak membawa itu bodoh dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Maka yang membawa cadangan minyak itu yang memenuhi syarat, yang siap dan boleh masuk dalam perjamuan. Saudara-saudari, sekali lagi bijaksana dan bodoh itu di dalam Injil hari ini soal minyak saja, bukan soal yang tinggi-tinggi, bukan soal gelar akademis, doktor, doktorandes, sarjana, apa, profesor atau apa, bukan. Jabatan juga bukan. Soal uang tidak. Soal pangkat tidak. Usia tua muda tidak. Yang tua bijaksana belum tentu. Yang muda bodoh tidak juga. Dalam Injil ini hanya soal bawa minyak atau tidak, itu saja. Saudara-saudari, kemudian ditanyakan sekarang, beratkah sih membawa cadangan minyak dalam sebuah perjalanan malam? Beratkah kita membawa payung sebelum hujan ketika pergi? Kalau panas-panas bawa payung pasti ada orang bilang orang gila, panas-panas bawa payung kan. Kalau sekarang musim nggak jelas, tiba-tiba hujan di tengah jalan nggak bawa payung, ini kelabaan kan. Maka sedia payung sebelum hujan itu peribahasa yang luar biasa.
Ini yang seperti Injil hari ini, bersiap-siap, selalu siap sedia. Beratkah kita membawa jas hujan ketika naik motor dan bepergian? Sudahkah kita membawa cadangan pancing bagi orang yang suka mancing ketika pergi mancing? Sudahkah membawa uang ketika kita mau naik bis umum? Jangan-jangan nggak persiapan. Pasti banyak yang lain yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah sebagai gambaran kita. Itulah bagaimana kita tepat bertindak atau melakukan apa yang harus kita lakukan semestinya. Sebagai contoh lain, Salomo. Salomo itu ketika ditanya oleh Allah, apa yang kamu minta? Salomo tidak minta jabatan, nggak minta kekerajaan, tidak minta kekuasaan, nggak minta harta benda, nggak meminta pangkat, nggak minta kemasyhuran, tapi hanya yang dia minta, aku minta biar bisa menimbang perkara dengan benar, dengan baik, dengan bijaksana. Salomo hanya minta kebijaksanaan dari Allah agar bisa mengadili umatnya yang bersalah dengan benar, dengan tepat. Nggak minta yang lain. Bisa menimbang-nimbang perkara, bisa melakukan dengan tepat dan benar. Ini yang Salomo minta. Dan dialah justru dengan kebijaksanaan itulah dia menjadi terkenal. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan wilayah yang dia punya, dia minta, tetapi hanya kebijaksanaan. Bisa menimbang perkara, bisa melakukan tindakan yang tepat dan benar. Salomo memohon kebijaksanaan kepada Allah. Saudara-saudari, kita juga akan boleh masuk ke dalam kebahagiaan surgawi jika kita adalah bijaksana. Tahu apa yang harus kita lakukan dengan tepat dan melakukannya dengan tekun. Jadi bijaksana kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan tepat dan melakukannya dengan tekun. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita belajar dengan rendah hati, menyadari jikalau kita kadangkala bodoh. Harus kita sadari bahwa kita itu kadangkala bodoh. Jangan merasa bijaksana. Jangan merasa pinter. Kalau kita merasa bodoh berarti kita membutuhkan rahmat Allah. Kita membutuhkan kebijaksanaan Allah, kita menggantungkan Allah. Kalau sudah merasa bijaksana berarti kita nggak butuh apa-apa dan semuanya merasa bisa sendiri dilakukan. Kita mesti menyadari dengan rendah hati bahwa kita itu punya sang guru, guru yang maha bijaksana, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita bodoh berarti kita membutuhkan guru yang bijaksana. Ini yang harus kita perbuat yang pertama. Kita juga mesti memperlakukan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Mari kita persiapkan hidup kita dengan baik. Jangan merasa hari Tuhan masih jauh. Belanda masih jauh, Romo. Tenang-tenang saja. Kita nikmati hidup ini sepuas-puasnya. Tapi bersikaplah bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Sehingga kita selalu bersiap siaga. Selalu berbenah diri. Selalu membekali diri. Seperti 5 gadis yang bijak itu membawa bekal. Yang kedua, kita selalu dekat dengan sang guru kita dan melakukan semua ajaran sang guru. Dekat dengan sang guru dan melakukan semua ajaran sang guru. Bapak Ibu, bagi pendidik, Bapak Ibu guru, kalau ditanya itu dianggap sukses kalau muridnya semua hafal yang diajarkan guru, atau lebih sukses ketika semua murid melakukan yang diajarkan guru? Mestinya akan mengatakan saya lebih bangga, lebih merasa sukses ketika semua murid saya melakukan apa yang kami ajarkan. Bukan hanya menghafal semua yang kami ajarkan. Kalau hanya menghafal nanti hanya di tataran intelektual, pikiran kita tetapi tidak melaksanakannya. Kalau orang melaksanakan semua yang diajarkan gurunya,
tapi dia menguasai lebih dahulu baru melaksanakan. Maka murid yang baik itu bukan murid yang semua ajaran gurunya itu dihafal habis. Belum tentu orang yang hafal Alkitab semua hafal itu menjadi baik. Karena apa? Karena belum tentu menjalankannya. Tetapi orang yang berusaha menjalankan semua isi Alkitab bisa saya katakan baik meskipun dia tidak hafal semua teks kitab suci. Maka jangan bangga dulu, saya hafal dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Atau kitab apapun lah, agama apapun. Semua menghafal tetapi tidak melakukan. Bagi saya bukan murid yang baik. Murid yang baik bagi dia menjalankan ajaran dari sang guru. Lalu Bapak Ibu, apa lagi yang mesti kita lakukan? Saya mengingat 7 hari yang lalu kita nanggap wayang Istina Nugroho. 7 hari yang lalu persis. Dan kita hari ini mengenang 5 hari beliau dipanggil Tuhan setelah 1 November kita tanggap. Dan 2 hari berikutnya dipanggil oleh Tuhan. Apa yang dia wartakan di dalam wayang itu? Nanti saya ulangi poin-poinnya, lalu jenengan kalau penasaran lihat di YouTube masih ada. Meskipun dia beragama lain tetapi mewartakan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Dan itu bagi saya yang mesti kita lakukan. Bukan sekedar dihafal tapi dilakukan. Silakan yang bingung nanti membuka kamus. Ojo nembah beraholo, mung nembah marang aku ngungkuli sakabai, atau jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada Tuhan di atas segala galanya. Ojo ngucapke asmane Gusti Allahmu tanpa perlu. Ini yang versi asli. Kalau yang diwayang kemarin sudah diolah. Elengo kudu nucake dinaning pangeran, kuduskanlah hari Tuhan. Ngurmatono apa piyungmu, hormatilah orang tuamu, ojo gawe raja pati, ojo laku Cina, ojo nyenyolong, ojo goroh, ojo melik prakara Cina, ojo melik darbe ing liyan. Itu isi angger-angger 10 dawuhing Allah. Melalui Is Semar Sena Nugroho, atau terbalik, melalui Sena Nugroho, Semar yang dimainkan itu mejangi kita semua pemirsa, untuk menjalankan ini perintah Allah ini. Menjalankan, bukan hanya menghafal. Ditresno marang musuh-musuhmu, ojo mung tumindak tresno marang wong sing tresno marang kowe. Cintailah musuh-musuhmu dan berbuatlah, kasihilah orang-orang, jangan hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu. Apa upahnya? Enggak ada. Becik ono wong sing sengit karo kowe, tumindak becik marang musuh-musuhmu, aja mung tumindak becik marang wong sing beciki marang kowe. Apa artinya? Berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu, berbuatlah baik pada musuh-musuhmu. Jangan hanya berbuat baik pada orang yang berbaik hati kepada kamu. Pujekno becik wong sing mujekke Allah marang kowe. Berdoalah yang baik bagi orang yang bersumpah serapah memujimu jelek atau menyumpahi kamu. Lan sembahyangno wong sing ngolo-olo kowe. Doakanlah mereka mencaci maki kamu. Lalu dalam akhir itu Semar melalui Kisah Nugroho merangkum seluruh isi kitab suci, merangkum Alkitab dan kitab para nabi, merangkum perintah Allah itu. Tresnoho marang Gusti Allahmu kanthi sawutuing ati, sawutuing jiwa, sawutuing budi. Tresnoho marang pepadamu kaya marang awakmu dhewe. Bapak Ibu, inilah tindakan yang bijaksana. Melaksanakan perintah Allah. Inilah
tindakan bijak yang harus kita lakukan agar kita boleh masuk di dalam kebahagiaan surgawi. Dan itulah bekal hidup yang harus kita persiapkan dan kita bawa. Seperti gadis yang bijak membawa cadangan minyak ketika menyongsong pengantin. Apa minyak yang harus kita bawa? Hukum cinta kasih, mencintai Allah dan sesama, seperti yang saya sampaikan tadi dalam bahasa Jawa. Semoga kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan boleh belajar menjadi orang-orang yang bijaksana di zaman ini. Kita menanggapi sabda Tuhan, kita berdiri dengan mendoakan syahadat iman Katolik kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, kita umat Allah selalu mempunyai harapan, sebab kita mempunyai seorang penyelamat yang telah bangkit dari mati. Kita menanti-nantikannya dengan harapan sambil berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Paus, para uskup, dan para imam, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja selalu mengingatkan umat Allah akan dimensi abadi kehidupan dan membimbing kami dengan bijaksana, sabar, dan waspada. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi angkatan muda, ya Tuhan, semoga angkatan muda waspada terhadap ketidakadilan dan kemunafikan bukan hanya dalam diri orang lain, tetapi juga dalam diri mereka sendiri. Semoga mereka tetap berharap dan bertekad membangun dunia baru yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam bahaya maut, ya Tuhan, semoga mereka yang menghadapi sakral maut tidak takut dan putus asa, melainkan mempercayakan diri kepada Tuhan yang telah mengalahkan maut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lanjut usia, ya Tuhan, semoga para lanjut usia mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan dengan hati yang tenang dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang patah semangat dan terluka hatinya oleh kehidupan, ya Tuhan, semoga mereka yang hatinya patah dan terluka tidak menjadi pahit, melainkan menimba kekuatan dan harapan baru dari kehadiran dan persahabatan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Tuhan, semoga saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil ke hadirat-Mu hidup dalam kebahagiaan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama dengan Katarina Ratnawati, kami bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria bagi saudari kami ini. Semoga rahmat yang telah Kau curahkan senantiasa mendorong, menyemangati saudari kami ini dalam peziarahan selanjutnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Berdoa mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Francisca Itaong yang sedang sakit, pulihkanlah kesehatannya seperti sedia kala. Dan juga kami berdoa bersama dengan keluarga Kristina Wibowo, mendoakan kebahagiaan kekal bagi Bapak Christian Wibowo yang Kau panggil 7 tahun yang lalu. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon juga kedamaian abadi bagi Bapak Markus Mariti ya Tuhan yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu, anugerah rahmat pengampunan atas segala dosanya. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita panjatkan doa kita masing-masing, wujud kita dalam hati. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dalam kebijaksanaan-Mu Engkau tahu hari dan jam yang telah ditentukan bagi segala sesuatu dan bagi setiap orang. Semoga kesibukan hidup sehari-hari tidak menutup hati kami bagi kedatangan-Mu. Semoga pelita kami tetap bernyala sampai kami bertemu dengan Dikau untuk selama-lamanya. Amin. Persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kami unjukkan persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami memenuhi undangan-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Perkenankanlah kami ikut serta dalam perjamuan yang Kau selenggarakan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang.
perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang memanggilkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu, kami bersyukur kepada-Mu dan bersama para malaikat, kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit khususnya kami doakan hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu,
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu-lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyatukan doa pujian syukur kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Ya Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersetelah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau
kekuatan yang ilahi. Itulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman darah kasihnya. Kuatkanlah dengan rahmatmu dalam mewujudkan amanatmu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, dikala kekuatan kami teman setia untuk selamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan kudus-Mu ini. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan kehidupan baru yang Kau janjikan, supaya kami berusaha untuk selalu berjaga-jaga dengan semakin menghayati cinta kasih kepadamu dan sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terdengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. 1. Baptisan bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu, 15 November jam 10 pagi. Pendaftaran di sekretariat paling lambat hari Senin, 9 November dengan menggunakan formulir dari Ketua Lingkungan atau Stasi. Pendampingan orang tua dan wali baptis pada hari Rabu, 11 November jam 6 petang di ruang pengajaran lantai 3 Pastoran. 2. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat diharap untuk bersabar. Pada saat umat akan meninggalkan ruang gereja, akan dipandu oleh petugas tata laksana. Blok depan akan diarahkan lewat pintu aula, dan blok belakang akan diarahkan lewat pintu utama. Semua melewati jalan tengah, dimulai dari bangku paling belakang. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Saudara-saudara yang terkasih, menambahkan pengumuman. Hari Senin sampai dengan hari Jumat, tanggal 9 sampai dengan 13 November, para romo di Keuskupan mengadakan retret bersama, tetapi di pastoran masing-masing. Jadi Senin sampai Jumat kami retret terpandu, terpimpin, tetapi tempatnya di pastoran masing-masing. Untuk itu, pelayanan umum yang masih kami layani adalah misa harian. Misa pagi di paroki jam 5:30, di 2 susteran juga masih ada 5:30 misa pagi. Lalu pelayanan lain, pengurapan orang sakit, bagi yang sakit dan kondisi darurat, akan kami layani sesuai dengan permintaan dan izin dari
Rumah sakit tentunya kalau dirujuk di rumah sakit. Kalau rumah sakit tidak mengizinkan kami, maka minta maaf, kami tidak melayani karena rumah sakit punya pertimbangan khusus. Kenapa pasien ini tidak boleh didekati, nggak boleh ditengok. Maka minta maaf keluarga, jangan marah dulu ketika kami nggak melayani karena situasi pandemi seperti ini. Rumah sakit manapun selalu kami mintai keterangan, bisa nggak? Boleh nggak? Begitu ya, semua biar tahu, jangan hanya kok romonya nggak mau melayani, kok rumah sakitnya kejam sekali. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Saya tegaskan, pelayanan kami kalau di rumah sakit berarti harus taat kepada izin rumah sakit, boleh atau tidak. Kalau di rumah pun harus dipastikan bagaimana kondisi dan situasinya. Ya. Lalu kalau pelayanan kematian, kalau ada yang minta tetap menghubungi kami akan dilayani. Di luar itu minta maaf, tolong ditunda. Kalau ada yang pengen konsultasi, pengen ketemu, tolong ditunda. Sampai dengan tanggal 13 atau 14 pagi. Ya. Misa-misa lingkungan atau ibadat yang melibatkan romo, minta maaf juga kalau bisa ditunda atau ditangani para pemimpin ibadat di lingkungan masing-masing. Ini yang perlu saya sampaikan, sehingga nanti Senin sampai 13 hari Jumat kami tidak menerima tamu, kecuali umat yang memintakan doa minyak suci untuk keluarganya, atau urusan lebih darurat lagi yaitu urusan kematian. Di luar itu sekali lagi minta maaf. Biar kami berdoa. Ada jadwal 4 kali kami harus berdoa setiap hari dan pertemuan lewat Zoom malam hari jam 8. Kami akan berdinamika, makan tetap ada, jangan sampai nggak makan. Cuci baju, cuci pakaian tetap berjalan, bersihkan kamar berjalan, mandi berjalan biasa. Tapi yang pelayanan publik dibatasi dengan situasi saat ini. Kami biasanya retretnya di Hening Kria atau di puncak atau di tempat lain bersama-sama, tetapi karena situasi ini maka dipandu oleh pembimbing lewat Zoom bersama-sama. Ini pertambahan dari saya. Lalu tadi yang saya sampaikan 10 perintah Allah dan hukum cinta kasih. Baik kalau umat juga mengikuti, melihat, menonton wayang kulit yang tanggal 1 November itu di YouTube, silahkan dibuka. Bagaimana kisahnya dan bagaimana Ki Dalang menyampaikan pesan yang sungguh luar biasa. Lalu refleksi saya, ingatase Semar saja bisa menyampaikan pewartaan Injil yang luar biasa. Kita mestinya lebih pintar daripada Semar, lebih pintar daripada Ki Seno Nugroho, karena kita orang Katolik yang mempunyai ajaran itu. Mestinya kita lebih bersemangat. Itu yang baik dipetik dari sana. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir, semua petugas liturgi yang membantu kita dalam misa hari ini, khususnya dalam penyiaran secara live streaming. Mari mohon berkat Tuhan mengakhiri ekaristi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, seluruh anggota keluarga saudara dimanapun mereka berada, dan semua yang didoakan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, demikian perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-32 sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah saudara diutus. Amin.